I'm from 2010. I have to tell someone I'm from the future. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas film bertema perjalanan waktu berjudul Midnight in Paris. Sebuah film tentang seorang penulis novel bernama Jill, yang secara misterius bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Ke masa di mana ia bertemu dengan para idolanya yang membuatnya enggan kembali ke masa depan. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. A different time, another era, the future. Film dimulai dengan memperlihatkan keindahan kota Paris tahun 2010. Seorang mantan sutradara film yang memutuskan menjadi seorang penulis novel asal Amerika bernama Jill tengah berlibur bersama tunangannya bernama Ines dan keluarganya di kota tersebut. Jill yang sejak dulu terobsesi dengan keindahan kota Paris berkeinginan pindah ke kota ini setelah menikah. Baginya, Eropa adalah tempat yang paling tepat untuk mencari inspirasi. Namun sebaliknya, Ines yang terbiasa hidup praktis dan materialistis menolak keinginan Jill karena baginya Amerika adalah segalanya. Oh God, no. I could never live out of the United States. Siang itu, ketika mereka berdua tengah santap siang bersama orang tua Ines, yaitu John dan Helen, Jill terlibat perdebatan politik dengan ayah Ines. Setelah John menyebut Perancis bukan sekutu Amerika karena tidak mendukung invasi ke Irak. Untungnya, sahabat Ines yang tinggal di Perancis, yaitu Paul dan Carol istrinya, juga makan di restoran tersebut dan membuat suasana sedikit teralihkan. No, we would love to go to Versailles. Oh, good. Yes. Nah, mumpung ada di sini, Paul dan Carol ngajak keduanya mengunjungi Versailles. Awalnya, Jill menolak ikut karena mereka ada janji makan malam bersama seorang profesor. Tapi karena Ines memaksa, mau nggak mau Jill menuruti permintaannya. I hope you're not going to be as antisocial tomorrow. Sampai di hotel, keduanya terlibat pertengkaran kecil. Ines menilai Jill itu terlalu bersikap antisosial. Seandainya nggak pengen ikut, Jill cukup bilang nggak bisa tanpa harus menolak secara langsung. Selain itu, Ines juga menyebut Paul adalah laki-laki yang cerdas, bahkan sempat naksir padanya semasa kuliah. Sebaliknya, Jill justru meragukan hal tersebut. Berdasar rumor yang ia dengar, Paul adalah seorang cendekiawan palsu dan sok tahu. Banyak orang meragukan Paul pernah kuliah di Universitas Sorbonne, salah satu universitas terkemuka di Perancis. Karena secara logika, orang yang benar-benar sekolah di perguruan tinggi, apalagi yang bergengsi, pasti memiliki dasar intelektual yang mumpuni. He's a pseudo-intellectual. Tapi, namanya juga teman dekat, Ines tentu saja membela Paul. Bahkan menyuruh Jill menunjukkan novelnya pada Paul untuk sekedar mendapat masukan. You should give him your book to read. Originally all this was swampland. In fact, if I'm not mistaken, esok paginya di Versailles, Paul menunjukkan sikap seolah-olah dirinya adalah tour guide yang memahami sejarah Perancis. Hal itu membuat Ines terkagum-kagum padanya. Kemudian meminta Jill menceritakan novel yang ia tulis, barangkali Paul bisa memberi masukan. I don't like to discuss my work. Tapi Jill menolak karena dia lagi nggak pengen ngomongin kerjaan dan lebih memilih menikmati waktu berjalan-jalan. Sampai di tempat berikutnya, ketika seorang pemandu tur sedang menjelaskan patung karya Auguste Rodin, Paul menyerobot pembicaraannya seakan ingin menggantikan pemandu tersebut. Lalu menyebut patung itu terinspirasi dari istri Rodin bernama Camille. Namun penjelasannya itu ternyata keliru dan langsung dikoreksi pemandu tersebut. Camille bukan istrinya Rodin, melainkan wanita simpanannya. Akan tetapi, bukannya menyadari kesalahannya, Paul semakin ngeyel. Sikap NPD-nya itu membuat salah satu peserta jengkel lalu menyindirnya. Apakah Paul itu nggak malu berdebat dengan pemandu tur yang jelas-jelas lebih berkompeten? Yeah, actually, she's right. Jill yang sedari tadi lebih memilih diam juga ikutan jengkel, lalu menegaskan bahwa penjelasan pemandu itu sesuai dengan buku sejarah yang pernah ia baca. Tapi sebenarnya Jill itu nggak pernah membacanya, melainkan hanya ingin menghentikan sikap sok tahu Paul. Always take a California wine, but Malam berikutnya, kedua pasangan tersebut bersama orang tua Ines menghadiri festival minuman anggur kedamaian di pusat kota. Namun lagi-lagi, karena cendekiawan palsu itu terlalu banyak ngoceh, Jill jadi males dan lebih memilih menikmati berbagai minuman yang tersedia. we heard of a great place. Interested? Usai menghadiri festival itu, Carol ngajak Jill dan Ines pergi ke klub dansa untuk menghabiskan malam. Tapi karena Jill terlalu banyak minum, Jill menolak ajakan itu dan lebih memilih jalan-jalan sambil mencari udara segar. Nah, bukannya ngejagain tunangannya itu agar nggak nyasar, Ines malah ikut pergi bersama Paul dan Carol.
Ya, untungnya sih Jill itu nggak marah dan mereka pun sepakat untuk berpisah. No, you get lost. Okay, I'm gonna walk. Setelah berjalan cukup jauh, Jill menyadari dirinya tersesat. Jill mencoba bertanya pada orang-orang di sekitar, namun tidak satupun dari mereka ngerti bahasa Inggris. Apa boleh buat, daripada tambah nyasar, Jill istirahat sejenak di sebuah tangga. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Tak lama berselang, sebuah mobil bergaya era tahun 1920-an melintas lalu berhenti di depannya. Salah satu penumpang turun menghampiri Jill, lalu mengajaknya pergi ke sebuah pesta di suatu tempat. Sampai di sana, Jill melihat sepertinya ada yang aneh dengan cara berpakaian mereka, dan mengira pesta ini adalah pesta nostalgia dengan tema busana klasik. Melihat dirinya bengong sendirian di tengah pesta, pasangan suami istri yaitu Scott dan Zelda Fitzgerald mengajak Jill berkenalan. Saat mendengar nama keduanya, Jill merasa nggak asing. Sejauh yang ia tahu, Scott dan Zelda Fitzgerald adalah pasangan ikonik tahun 1920-an yang sering disebut sebagai simbol gaya hidup glamor. Scott merupakan penulis novel terkenal, sementara Zelda adalah sosialita, penulis sekaligus seniman. Nah, dari obrolan tersebut, Jill akhirnya mengetahui bahwa pesta ini diadakan seorang pria bernama Jean Cocteau. Dan lagi-lagi, Jill merasa janggal, karena Jean Cocteau adalah seniman multitalenta asal Prancis yang hidup di awal abad 20-an. Gil, you coming? Merasa bosan dengan suasana pesta itu, pasutri itu memaksa Jill ikut bersama mereka ke Bricktop untuk menonton pertunjukan tari Josephine Baker, seorang aktris terkenal yang sangat populer di era 1920-an. Untuk sejenak, Jill mengira dirinya sedang berhalusinasi gara-gara kebanyakan minum. Tapi anehnya, semua terasa begitu nyata, yang pada akhirnya Jill mengabaikan pikirannya sendiri dan memilih menikmati apa yang dialaminya. Setelah mengetahui bahwa Jill juga seorang penulis seperti dirinya, Scott memperkenalkan Jill pada dua temannya yang juga merupakan penulis novel terkenal, yaitu Ernest Hemingway dan Joel Belmonte di sebuah kafetaria. Nah, begitu mendengar nama Hemingway, Jill akhirnya menyadari bahwa saat ini dirinya berada di masa lalu, tepatnya di era 1920-an. Dan karena Jill banyak membaca sejarah tentang seniman di masa itu, Jill dengan cepat akrab dengan Hemingway. Jill mengaku dirinya baru saja memulai menjadi seorang penulis, dan beberapa di antaranya terinspirasi dengan karya milik Hemingway. Hal itu membuat Hemingway terkesan sekaligus penasaran, lalu meminta Jill menunjukkan novelnya. Speak up for Christ's sake. I'm asking if you think my friend is making a tragic mistake. I'll bring it to you. She gets back from Spain tomorrow. Namun anehnya, ketika Jill hendak kembali ke hotel untuk mengambilnya, suasana di sekitarnya berubah menjadi lebih modern. Yang artinya, saat ini Jill sudah kembali ke tahun 2010. Good thing you didn't go last night. Esok paginya, Jill menceritakan perjalanan masa lalunya itu kepada Ines. Ines tentu saja nggak percaya dan menganggap Jill terlalu banyak minum air kedamaian. Sebaliknya, dia meminta Jill siap-siap karena udah janji menemani ibunya. Call me Anne, monsieur. Siang itu, saat hendak pulang, hujan tiba-tiba turun. Jill yang sejak dulu ingin merasakan romantisme berjalan di bawah hujan di kota Paris mengajak Ines pulang jalan kaki sambil hujan-hujanan. Tapi ajakan itu justru membuat Ines jengkel lalu memaksanya pulang naik taksi. Just Ines, please. Malam itu, Jill ngajak Ines pergi ke tempat di mana ia dijemput orang-orang dari masa lalu. Namun, karena menunggu terlalu lama, Ines pulang naik taksi dan meninggalkan Jill begitu saja. The clock struck midnight. Selang beberapa saat, terdengar bunyi lonceng yang menunjukkan waktu sudah jam 12 malam. Dan di waktu yang sama, mobil dari tahun 1920-an itu kembali melintas. Jill akhirnya mengerti bahwa anomali perjalanan waktu itu terjadi tepat di tengah malam. Tanpa ragu, Jill naik mobil tersebut, lalu menemukan Hemingway ada di dalam dan ingin mengajaknya pergi ke suatu tempat. Sepanjang jalan, Hemingway banyak memberi nasihat tentang cara menjadi penulis yang baik. Banyak penulis hebat lahir dari keberanian, seperti keberanian menghadapi sesuatu termasuk dalam urusan cinta. Ketika seseorang menemukan cinta sejatinya, inspirasi akan datang dengan sendirinya. Itulah kenapa banyak lagu, lukisan, ataupun novel dibuat berdasar pengalaman pribadi. Kita percaya. Sampai di lokasi tujuan, Hemingway memperkenalkan Jill pada Nyonya Sten, seorang penulis sekaligus kritikus asal Amerika. Di tempat itu juga hadir seorang pelukis terkenal awal abad 20-an bernama Pablo Picasso bersama TTM-nya bernama Adriana.
Saat ini, Picasso sedang meminta pendapat pada Nyonya Sten mengenai lukisannya yang terinspirasi dari kecantikan Adriana. Namun sepertinya Nyonya Sten kurang setuju jika lukisan itu menggambarkan sosok Adriana yang menawan. Hemingway lantas meminta Jill menunjukkan novelnya pada Nyonya Sten, karena dia sendiri juga selalu meminta saran pada Nyonya Sten sebelum menerbitkan karyanya. I love it. Ketika Nyonya Sten selesai membaca paragraf pertama, Adriana berkata novel itu mengingatkannya pada masa keemasan Perancis tahun 1890-an. Jill pun berterima kasih padanya karena baru kali ini dia merasa didukung seseorang. For me, La Belle Époque Paris would have been perfect. Great charisma for me. Seakan terpesona dengan Adriana, Jill mulai bertanya-tanya tentang dirinya. Dari pembicaraan itu, diketahui Adriana berasal dari kota Bordeaux dan pindah ke Paris untuk belajar fashion. Selama tinggal di sini, Adriana dekat dan berhubungan dengan beberapa pelukis terkenal. Namun sayangnya, kebanyakan dari mereka sudah menikah. Bahkan Pablo Picasso sudah memiliki 4 anak dari 3 wanita yang berbeda. Karena itulah hubungannya dengan Picasso putus nyambung dan begitu seterusnya. God, you take art groupie to a whole new level. Jill menyebut Adriana sudah memasuki level seni kumpul kuda tertinggi di dalam hidupnya. Di sisi lain, Jill mengaku dirinya hanyalah seorang penulis pemula dan seorang turis yang lagi liburan ke kota Paris untuk mencari inspirasi. Hopefully I'll see you again eventually. Meski begitu, Adriana mengaku suka dengan novelnya dan ingin mendengar langsung darinya seakan memberi sinyal pada Jill agar datang kembali. Hari berikutnya, Jill, Ines, dan Helen jalan-jalan ke pasar tradisional. Di sana, perhatian Jill tertuju pada kios barang antik yang sedang memutar lagu lawas karya Cole Porter menggunakan gramafon. Penjaga kios itu, yaitu Gabriela, bertanya apakah dia menyukai lagu-lagu klasik. Jill mengiyakan, Cole Porter adalah salah satu musisi kelahiran Amerika favoritnya. Oh, you're American. Yeah. Jill? Namun sayangnya, lagi asik-asiknya menikmati musik, Ines malah memanggilnya karena mereka ada janji dengan Paul dan Carol di sebuah museum. If I'm not mistaken, it took him 2 years to... Dan lagi-lagi, di tempat itu Paul bertindak seolah-olah dirinya adalah tour guide yang berpengalaman. If I'm not mistaken, he painted this marvelous... Nah, ketika mereka sampai di lukisan karya Picasso, dengan pedenya Paul itu menyebut lukisan itu terinspirasi dari kekasihnya bernama Madeleine, yang tentu saja langsung dikoreksi Jill. Lukisan itu sebenarnya adalah kegagalan Picasso dalam merepresentasikan kecantikan seorang wanita muda bernama Adriana, yang juga merupakan kekasih gelapnya. Bahkan, Jill dengan sangat rinci menjelaskan hubungan Adriana dan Pablo Picasso. Namun, penjelasannya yang terlalu lengkap itu dianggap terlalu mengada-ada dan membuat Ines mengira Jill terlalu terobsesi menjadi seorang penulis. Malam itu, orang tua Ines bertanya, kenapa Jill tidak ikut makan malam bersama mereka. Ines menjelaskan, Jill lebih senang jalan-jalan di kota Paris untuk mencari inspirasi. Padahal, Jill itu sengaja menghindar karena pengen pergi ke tahun 1920. Lalu di sebuah pesta dansa, Jill kembali bertemu dengan Scott, Zelda, Hemingway, dan Adriana. Dari sini kita bisa melihat bahwa para seniman di era tersebut senang bertemu satu sama lain di waktu senggang. Well, I hope it was nothing serious with you and Pablo. Mumpung gak ada Picasso, Jill ngajak Adriana jalan-jalan keluar, sambil berharap Adriana dan Picasso tidak memiliki hubungan serius. Adriana cerita, Pablo Picasso itu orangnya mut-mutan, posesif, dan agak kekanak-kanakan, sehingga berhubungan dengan tipe orang seperti itu membuatnya lelah. Honestly? Wow, that's... Jill kemudian berterus terang, berkat Adriana, akhirnya dia bisa menikmati jalan-jalan malam di kota Paris yang begitu romantis. Hal itu pun membuat Adriana kegeeran dan ingat kalau Jill ini adalah seorang turis. I keep forgetting you're just a tourist. God, is that who I think it is? Tiba-tiba mereka dikejutkan teriakan Zelda di pinggir sungai, hendak bunuh diri karena Scott mabuk berat dan pergi dengan wanita lain. Stefan, what are you doing? Jill segera menenangkannya, lalu berkata sejauh yang ia tahu Scott hanya mencintai dirinya. Dia sangat yakin karena memang itulah yang akan terjadi nantinya. Meski Zelda agak bingung dengan ucapannya, Jill berhasil menenangkannya. Scott loves only you. I can tell you that with absolute certainty. Sampai di sebuah bar, Jill berterus terang bahwa sebenarnya dia akan menikah dengan seorang wanita bernama Ines. Namun, semakin mendekati pernikahan, justru semakin banyak perbedaan di antara mereka. Kenyataan itu membuat Adriana yang mulai menaruh hati padanya menjadi kecewa. Dan karena tidak ingin disebut pelakor, Adriana pun memutuskan pamit pulang. Thank you for the evening. Bye.
Dali. Nah, tanpa disadari, percakapan mereka ternyata didengar seorang pelukis terkenal bernama Salvador Dali, yang kemudian berkomentar Jill baru saja menyanyiakan seorang wanita. Yes, you have to remember. Dan sebagai bentuk rasa simpatinya, Salvador akan mentraktirnya sebotol anggur kedamaian bersama dua temannya bernama Mendre dan Luis Buñuel. The future. I'm from a different time. Jill kemudian mulai bercerita bahwa dirinya berasal dari tahun 2010 atau sekitar 90 tahun di masa depan. Semua keanehan ini bermula ketika Jill mulai merasa kesepian gara-gara calon istrinya senang membanding-bandingkannya dengan orang lain. Sejak saat itu, setiap jam 12 malam, Jill secara misterius berpindah ke masa lalu, kemudian bertemu dengan banyak seniman terkenal. Pengalaman ini membuatnya merasakan betapa bahagianya bisa tinggal di era ini, sampai akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang menarik perhatiannya. And there is a perplexing situation. Nah, meski ceritanya terdengar meyakinkan, mereka tidak mempercayai perkataan Jill. Salvador menduga Jill sedang mengalami tekanan hidup, yang mungkin saja dipicu masalahnya dengan calon istrinya, ditambah ketertarikannya pada wanita lain, sehingga dirinya merasa seolah-olah berada di dua dunia yang berbeda. A man in love with a woman from a different era. Namun terlepas dari masalah yang dihadapinya, Salvador dan kedua temannya justru mendapat sebuah ide untuk mengangkat kisahnya ke dalam sebuah karya lukisan, film, ataupun novel, dengan judul Seorang Pria Jatuh Cinta Pada Wanita Beda Zaman. I see a film. I see a photograph.